Ya, Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Sekarang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan lagi dalam Renungan Sebutir Debu, yaitu mengenai motivasi pelayanan. Ya, seringkali kita bingung karena ada ayat yang mengatakan nanti di akhir zaman banyak yang datang kepada Tuhan bilang, Tuhan, aku menyembuhkan dengan nama Tuhan, aku mengusir setan dengan nama Tuhan, aku bernubuat dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, kamu pergi. Nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Nah, kalau kita pikirkan kenapa bisa jahat? Kenapa Tuhan bilang orang yang menyembuhkan sakit penyakit, orang yang mengusir setan, yang bernubuat, semua demi nama Tuhan, tapi Tuhan bilang jahat. Nah, ini dia yang bingung, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sepertinya ada kontra dalam pernyataan ini. Dia seolah-olah mempermuliakan Tuhan. Tapi sebenarnya karena Tuhan tahu hati orang, jadi Tuhan tidak suka kalau dia diam-diam meninggikan diri, bukan mempermuliakan Tuhan. Seharusnya yang dipermuliakan adalah Tuhan, yang ditinggikan adalah Tuhan, bukan si pendeta. Ya, tapi begitu hebatnya ini pendeta bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan. Sebenarnya yang ngusir bukan dia, tapi kan Tuhan. Ya, tapi dia mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kehebatan Tuhan seolah-olah dia. Ya, saya pernah ditawarin sama teman saya yang pendeta, dia bilang gini, pasti kamu senang deh kalau kamu ikutin seminar ini, seminar kesembuhan, seminar mujizat, mengusir setan. Ya, ayo ikut. Nah, ini pendeta dia juga demen tuh kalau ngusir-ngusir setan, doa-doain orang. Ya, seolah-olah kuasanya dari dia. Ya, bukan dari Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan bilang dia jahat. Ya, Tuhan tidak kenal meskipun dia pendeta. Dan tidak mungkin kalau umpama dia bukan pendeta, dia bilang kepada Tuhan Yesus bahwa dia menggunakan nama Tuhan, mengusir setan dengan nama Tuhan, menyembuhkan dengan nama Tuhan, bernubuat dengan nama Tuhan. Ya, pasti dia pendeta atau dia guru Injil atau dia majelis ya. Nah, ini yang kita harus waspada Bapak Ibu teman-teman. Waktu kita diberikan karunia untuk menyembuhkan, mengusir setan, bernubuat dan lain-lain, itu sebenarnya kan tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Motivasi atau tujuan hidup kita melakukan itu, Tuhan berikan kita karunia itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri sendiri. Ya. Nah, ini setan juga pintar, dia kasih kehebatan seolah-olah bela Tuhan, tapi sebenarnya dia membuat orang itu menjadi sombong dan jadi jatuh dalam dosa. Karena ada juga firman yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan, siapa meninggikan diri, aku rendahkan. Siapa merendahkan diri, aku tinggikan. Ya, Tuhan benci sama orang sombong. Makanya iblis seringkali memakai sombong terselubung, seolah-olah suci, seolah-olah benar, seolah-olah baik, tapi sebenarnya sebaliknya dari itu. Ya, nah ini kita lihat ya, kita merasa dekat sama Tuhan tuh harus waspada ya, bukannya merasa sombong. Ya, seperti halnya kita lihat motivasinya Yudas. Yudas Iskariot itu murid Tuhan loh. Dia kemana-mana termasuk 12 murid yang Tuhan pilih. Dan dia, Tuhan ada di mana, dia ada di mana. Dan dia bendahara di kelompoknya Tuhan Yesus. Dia yang pegang uang. Ya, mungkin dia ahli keuangan atau gimana. Tapi dengan demikian,
dia itu lupa bahwa yang dia layani adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Ya, yang seharusnya dia taat, tunduk, dan melakukan seluruh kehendak Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, tapi dia motivasinya lain. Dia licik, dia suka kumpulin, suka ambil duit dari persembahan, dari mana dia ambil. Makanya waktu ada seorang perempuan yang menuangkan minyak narwastu yang mahal ke kepala Tuhan, dia marah. Ya, dia marah, dia bilang, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Karena minyak narwastu yang murni itu mahal sekali. Tapi ditumpahkan sama perempuannya itu, dia yang membeli, si perempuan yang membeli, tumpahkan ke kepala Tuhan Yesus. Itu sebagai tanda penghormatan, mengurapi persiapan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita hati-hati, waspada. Kita harus waspada dan jeli. Jangan sampai kita terjebak oleh perangkap-perangkap si iblis. Ya, sepertinya logikanya si orang yang marah ini benar. Karena ngapain sih cuman minyak narwastu yang mahal gitu, kalau dijual bisa buat nolongin orang miskin. Nah, betul logikanya begitu. Tapi ini kan pencipta alam semesta, raja atas segala raja, Tuhan yang disembah, yang maha mulia, maha kudus, maha kuasa. Gak ada artinya. Minyak narwastu itu juga harganya gak sebanding dengan siapa yang diurapi dengan menggunakan minyak itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin mengajak kita harus punya hikmat. Hikmat dasarnya iman, bukan logika. Waktu kita beriman, kita percaya dan kita tahu siapa Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan. Kita akan taat kepada Tuhan. Kita akan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kita akan melakukan seluruh perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, lain dengan Yudas. Ya, dia bisa mengkhianat demi duit. Dia minta duit ke orang Farisi, ke imam-imam yang memang sudah cari gara-gara untuk bunuh Yesus. Jadi dia minta duit, dia dapat duit, dia kasih tahu Tuhan Yesus ada di mana. Nah, Tuhan Yesus ditangkap untuk mati di kayu salib. Memang dalam hal ini Tuhan Yesus memang sudah dinubuatkan harus mati di kayu salib. Karena dengan cara dia mati, itulah jalan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mati, kemudian dia bangkit dan balik ke surga. Itu tandanya dia adalah Tuhan yang 100% Tuhan. Nah, kita bagaimana mau mengenal Tuhan? Kita mestinya kita tahu kita siapa. Kita hanya sebutir debu yang tidak ada artinya. Coba Bapak Ibu lihat, kalau ada debu satu aja sebutir, bisa nggak kelihatan. Kalau debunya banyak baru kelihatan, baru kita bersihin ya. Tapi kalau cuma sebutir debu, nggak kelihatan. Kita di hadapan Tuhan hanya seperti sebutir debu yang tidak ada harganya, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, dan tidak terlihat. Kita hanya diperhatikan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu luas, begitu dalam, yang tidak bisa diukur dengan akal budi dan logika manusia. Ini dia Tuhan, Tuhan kita yang maha pengasih dan penyayang. Karena besar anugerahnya dan besar kasihnya, maka kita diakui. Walaupun sebenarnya kita tidak punya harga, tidak ada artinya, tapi Dia mengasihi
sampai dia mau masuk ke dunia yang terbatas. Dia yang tidak terbatas, dia mau masuk ke dunia yang terbatas dan untuk mati, untuk menebus kita debu-debu yang tidak berarti ini. Karena itu kita harus mengucap syukur Bapak Ibu teman-teman. Kalau ada pencipta alam semesta yang menyelamatkan kita. Ya, jangan kayak Yudas, motivasinya salah. Dia dekat-dekat Tuhan supaya dia dapat duit banyak. Ya, kita lihat kalau Yudas dia selalu mengkhianati Tuhan. Dia jual Tuhan. Tapi kenapa dia bisa jual? Kenapa dia juga bisa bunuh diri? Mestinya dia kalau pengikut Tuhan Yesus dia nggak boleh bunuh diri. Karena kalau bunuh diri berarti dia mengambil hak Tuhan. Yang boleh matiin atau menghidupkan itu hak Tuhan. Ya, kalau kita bunuh diri kita berarti kita merampas haknya Tuhan. Nah, kenapa? Tapi kenapa juga Tuhan Yesus mendiamkan sampai Yudas bunuh diri? Nah, ini di sini menarik Bapak Ibu. Ya. Kenapa Yudas didiamkan? Kenapa Yudas diciptakan? Kenapa Yudas diangkat sebagai murid Tuhan Yesus? Kita lihat. Yudas mengkhianati, dia berdosa, tapi dia tidak mau bertobat. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Benar. Kebenarannya adalah orang berdosa harus minta maafnya ke Tuhan. Gak mungkin orang merubah dirinya sendiri atau merubah diri orang lain. Yang hanya merubah sifat kita adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita lihat Yudas itu murid Tuhan yang selalu bersama-sama Tuhan. Nah, ini hati-hati buat para pendeta ya, buat guru Injil, buat majelis. Kita melayani Tuhan. Mungkin kita merasa dekat sama Tuhan. Tapi yang bahaya kalau Tuhan tidak merasa kenal kita, itu cilaka. Nah, Yudas kalau kita bandingkan dengan Petrus juga dia berdosa. Dia menyangkal Tuhan loh. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia dengar ayam berkokok 2 kali, dia ingat bahwa Tuhan udah pernah bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Dia ingat kata-kata Tuhan, firman Tuhan dia ingat. Begitu ayam berkokok 2 kali, dia kaget. Terus dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Diampunin Bapak Ibu. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi Yudas enggak. Dia udah tahu, waduh, wah salah nih. Mengkhianati Tuhan Yesus. Uangnya yang dia udah terima dia bawa balik ke orang yang ngasih, ke imam-imam dan ahli Taurat, orang Farisi. Dia kembaliin. Ya. Orang Farisinya nggak mau. Karena uang itu uang darah dianggapnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yudas mencari pengampunan, mencari pembenaran, mencari pertobatan dari imam, dari ahli Taurat, dari orang Farisi. Tapi Petrus mencari Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Dia ingat Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah mengkhianati, sudah menyangkal aku. Tapi dia bertobat. Dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang yang selalu menolong, Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang.
Jadi Bapak Ibu, motivasi sebagai orang Kristen penting. Motivasi sebagai hamba Tuhan penting. Motivasi sebagai evangelis, sebagai guru Injil penting. Majelis semua penting untuk tahu motivasi yang sebenarnya kita melayani Tuhan. Jangan sampai nanti waktu Tuhan datang kita bilang kita melayani Tuhan loh. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita hafal ayat Alkitab, kita mengusir setan dengan nama Tuhan, kita menyembuhkan dengan nama Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan. Nanti Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, aktivis, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak, ya, waspada. Tanyakan semua dulu kepada Tuhan, baru kita melangkah. Jangan kita melangkah dulu seperti Yudas, sehingga dia tidak selamat. Tapi ingat firman Tuhan seperti Petrus, dan minta tolong Tuhan mengampuni dosa kita. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di Renungan Sebutir Debu. Semoga renungan ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan. Jangan sampai kita terjerat dalam kesombongan terselubung. Ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik share, subscribe supaya makin hari makin banyak orang yang kenal Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.